Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar kakak semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sudah siap untuk belajar ya. Kita lanjutkan materi pelajaran kita tentang matematika, yaitu tentang statistika. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengumpulan data atau mengumpulkan data dan juga membaca data. Hari ini kita akan membahas tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi bagaimana caranya kita untuk membuat diagram batang. Langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan datanya. Berikut adalah data yang diperoleh pada buku paket kuadrat halaman 158, yaitu tentang data jumlah pengunjung perpustakaan. Adapun pada contoh tersebut merupakan contoh data yang sudah siap untuk dipakai untuk pembuatan diagram batang. Adapun data yang belum siap untuk dipakai adalah data yang belum diketahui jumlah dalam setiap kategorinya atau kelompoknya. Seperti data yang pernah kita lakukan, pengumpulan data yang pernah kita lakukan, yaitu tentang pilihan warna siswa kelas 4. Pada data berikut, data belum siap untuk dijadikan diagram karena kita belum mengetahui berapa jumlah dari masing-masing kategori. Misalkan biru ada berapa, ungu ada berapa, hijau ada berapa, dan lain-lainnya. Jadi kita harus mengelompokkan dulu sesuai dengan kategori warna yang dipilih oleh setiap siswa. Berikut adalah data pilihan warna siswa kelas 4 yang sudah siap dipakai untuk dijadikan diagram. Sudah diketahui berapa banyak siswa yang memilih warna merah, warna kuning, biru, ungu, oranye, dan seterusnya, sampai yang tidak memilih. Jadi, jika kalian menemukan data yang masih belum diketahui berapa banyaknya jumlah dalam tiap kategori atau kelompok, maka kalian harus mengelompokkan seperti ini. Bisa nanti berat badan, tinggi badan, hobi, tanggal lahir, ukuran baju, nilai, dan lain sebagainya. Jadi terlebih dahulu kalian kelompokkan sesuai dengan kategori atau kelompoknya masing-masing. Baru kalian hitung berapa jumlahnya pada setiap kelompok atau kategori tersebut, sehingga dibentuk atau didapat dalam bentuk tabel seperti berikut. Langkah yang kedua, setelah kita menyiapkan data, maka buatlah sumbu tegak dan sumbu datar. Berikut data yang dipakai adalah data contoh pada buku halaman 158. Kemudian kita buat garis mendatar dan garis tegak. Langkah yang ketiga, tulislah keterangan pada kedua sumbu mendatar dan sumbu tegak. Pada sumbu mendatar, tulislah keterangan kategori atau kelompok. Pada contoh berikut merupakan kategori hari. Tulis di sumbu mendatar, maka tulislah kategori yang terdapat pada tabel. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Untuk sumbu tegak diisi dengan banyaknya jumlah per kategori. Dalam hal ini atau dalam contoh ini adalah jumlah pengunjung. Untuk urutan banyaknya, kalian perhatikan dulu data yang terdapat pada tabel. Jika datanya puluhan, maka buatlah kelipatan puluhan. Jika datanya satuan, buatlah kelipatan dalam satuan. Jika datanya dalam ratusan, maka buatlah kelipatan dalam ratusan. Pada contoh berikut, data yang diperoleh atau data yang ada pada tabel merupakan puluhan. Jadi kita bisa buat kelipatan puluhan 0, 10, 20, 30, dan seterusnya. Dan disesuaikan
pada batas maksimal yang terdapat pada tabel. Langkah selanjutnya atau langkah keempat, gunakanlah garis putus-putus untuk memudahkan dalam membuat diagram, di mana kita harus menyesuaikan posisi pada garis tegak atau sumbu tegak dengan garis mendatar atau sumbu mendatar. Pada data yang pertama, yaitu hari Senin, dengan jumlah pengunjung 45 orang, pada garis tegak atau sumbu tegak tidak terdapat angka 45. Namun, angka 45 berada di tengah-tengah antara 40 dan 50. Maka bisa kita berikan tanda di tengah-tengah 40 dan 50 sebagai tanda bahwa itu adalah 45. Lalu, buatlah garis putus-putus ke samping sejajar dengan sumbu mendatar sesuai batas pada hari Senin. Ketika sudah sesuai dengan hari Senin, maka langkah kelima, buatlah bentuk seperti persegi panjang ke atas sesuai dengan garis putus-putus yang menunjukkan angka 45. Selesai pada data pertama, kita lanjutkan pada data yang kedua, yaitu pada hari Selasa dengan jumlah pengunjung sebanyak 30. Pada sumbu tegak atau garis tegak, buatlah garis putus-putus pada titik 30 ke samping sejajar dengan sumbu mendatar. Ketika sudah sesuai dengan kategorinya hari Selasa, maka buatlah bentuk seperti persegi panjang ke atas, sesuaikan dengan titik-titik yang sudah kita buat pada titik 30. Untuk data seterusnya, lakukan langkah-langkah yang sama. Jika semua data telah dibuatkan diagram, maka diagram siap untuk disajikan atau ditampilkan. Demikian materi yang bisa disampaikan untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan untuk ditanyakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.